dengan hadir di sini, jangan lupa kita sama-sama jaga ya. Jangan mengotori Gua Sunyaragi walaupun Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah di kota Cirebon yang digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Menurut buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Karbon tahun 1720, penamaan Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga, versi Carup Nagari. Begitu mulu dia mah. Kayak foto model. Mana kek? Sini. Udah. Terus Luna. Madep kakak saya di waduk. Ih, mamanya cakep dah, aku kalah. Bisa diartikan jika Gua Sunyaragi merupakan tempat bagi para raja untuk bermeditasi, menenangkan atau mengendalikan raga. Dikutip dari Wikipedia, Gua Sunyaragi didirikan pada 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati dan ditujukan bagi para pembesar keraton dan prajurit keraton di Cirebon dalam meningkatkan ilmu kanuragan dan memperdalam teknik berperang. Tempat bersejarah ini juga pernah digunakan oleh para prajurit kerajaan Cirebon untuk membuat berbagai senjata untuk melawan penjajah Belanda di sebuah ruangan khusus, berteknologi ventilasi dan kedap suara di masa lalu. Konon menurut laman cagar budaya Kemdikbud, ruangan tersebut bernama Gua Pandai Kemasan yang digunakan oleh Sultan bersama pasukannya untuk membuat berbagai senjata tajam seperti keris, pusaka, tombak dan lain sebagainya. Saat itu teknologi Gua Sunyaragi sudah terbilang maju karena memiliki sistem sirkulasi udara dan sirkulasi air yang rumit. Termasuk situs yang dirusak itu jadi pintu keluar Sultan Matangaji saat Gua Sunyaragi dikepung Belanda. Salah satu sultan yang sangat vokal untuk melawan kekejaman rezim Belanda adalah Sultan Muhammad Sofiyuddin atau lebih dikenal dengan Sultan Matangaji. Di zaman itu Sultan Matangaji selalu merepotkan Belanda dengan segala strateginya. Ia juga yang menginisiasi agar kota Cirebon memiliki sebuah bunker bawah tanah sebagai tempat perlindungan. Diketahui jika Gua Sunyaragi pernah menjadi penyelamat dari Sultan Matangaji ketika ia memimpin perang gerilya dan memasuki ruangan bertirai khusus yang tembus ke Karya Mulia, Cirebon. Tirai yang di belakangnya ada jalan rahasia. Dari Gua Sunyaragi menuju pintu keluar di Karya Mulia ini terdapat jalan atau lorong bawah tanah yang tentu saja saat ini sudah runtuh. Sekitar tahun 1787, gua ini digunakan sebagai benteng pertahanan waktu terjadinya perang, sehingga mengalami kerusakan di beberapa bagian. Maka dari itu sekitar tahun 1852, Taman Sari Sunyaragi atau Gua Sunyaragi diperbaiki atau mengalami pemugaran pada masa Sultan Adiwijaya, oleh seorang arsitek yang berasal dari Cina. Gua Sunyaragi telah mengalami beberapa kali perbaikan atau pemugaran, terakhir dilakukan oleh pemerintah RI sekitar tahun 1984.
Yang paling menarik dari Gua Sunyaragi ialah bentuk bangunannya yang dihiasi oleh batuan karang hampir di setiap titiknya. Batuan karang tersebut berkumpul menyerupai awan yang hadir di atas bangunan temboknya. Selain itu terdapat sebuah gua yang menunjukkan kecanggihan pada zamannya, yakni Gua Pandai Kemasan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan senjata, sekaligus tempat penyimpanan senjata yang memiliki ventilasi udara yang baik serta kedap suara. Kompleks dari Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pesanggerahan dan bangunan gua. Daya tarik dari Gua Sunyaragi yang pertama ialah memiliki beberapa gua dengan fungsi dan nama yang berbeda-beda. Gua-gua dan bangunan tersebut diantaranya Gua Pengawal, Gua Pandai Kemasan, Gua Simanyang, Bangsal Jinem, Mande Beling, Gua Peteng, Gungkuk Puncit, Gua Langse, Kamar Panembahan, Kamar Kaputren, Balai Kambang, Gua Arga Jumut, Gua Padang Ati, Gua Kalanggengan, Gua Lawa, Gua Pawon. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Gua Sunyaragi juga memiliki sebuah mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Mitos tersebut berkaitan dengan persoalan jodoh. Yakni terdapat sebuah larangan di Gua Sunyaragi, yaitu seorang perawan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu yang bernama Perawan Sunti. Jika hal itu terjadi, maka dipercaya si perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Bila kamu terlanjur menyentuhnya, ada cara untuk menangkal mitos tersebut, yaitu dengan berjalan masuk ke dalam gua Kelanggengan, yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Mitos merupakan sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak lama dan berkembang dari mulut ke mulut, kita hanya perlu menghormati dan menghargainya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lewatkan untuk video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa.